Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muhajirin, selamat datang di Muhajirin Podcast Spesial Idul Adha. Episode spesial Idul Adha kali ini kita akan dibersamai dengan Bapak Ustadz Joni Ahmad Mugdi, SEI MESY. Nah, beliau merupakan salah seorang dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, juga merupakan Dewan Pengawas Syariah DPD Juleha Jurusembeli Halal Kota Tasikmalaya. Kemudian beliau juga sebagai Kepala Pusat Studi Halal LPPM Universitas Siliwangi, dan yang terbaru ini beliau baru saja menjadi pemateri dalam pelatihan Jurusembeli Halal dan Manajemen Kurban. Ini sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana akhir-akhir ini kegiatannya begitu padat mungkin ya? Alhamdulillah berkah ya. Terbaru ini betul ya Pak, jadi sebagai pemateri pada kegiatan. Ya, alhamdulillah estafet kita ya 3 hari kemarin itu estafet dari 2 hari di DMI Kabupaten dan juga sebelumnya di Unper, sebelumnya juga di Unsil dulu kan. Ya. Ini tanpa berlama-lama lagi mungkin ya, kita langsung aja pada tema kali ini. Kita akan membahas mengenai makna Idul Adha, meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan yang sempurna. Baik Sobat Muhajirin, Idul Adha yang dikenal sebagai Hari Raya Idul Kurban bukan hanya menjadi momen untuk berbagi daging kurban saja, tetapi juga mempunyai makna nilai-nilai spiritual yang mendalam. Idul Adha memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail yang dengan keikhlasan dan ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketaatan tersebut terdapat pelajaran berharga tentang 3 nilai selama yang harus diteladani oleh setiap muslim: keikhlasan, ketaatan, dan juga pengorbanan. Nah, dengan pemateri kali ini atau dengan narasumber kita pada kali ini, kita akan berbincang mengenai 3 makna dari Idul Adha tersebut. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa sebenarnya makna dalam Idul Adha itu sendiri? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah ma'bad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, akhirnya firman. Terima kasih juga Muhajirin Podcast pada hari ini bisa bersilaturahim untuk senantiasa kita menggali ilmu dan juga untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung aja terkait makna Idul Adha. Sebenarnya yang terkandung dalam Idul Adha itu sendiri, kita akan mengingatkan pada sejarah sosok yang luar biasa yang mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kehebatan istrinya, juga kehebatan anaknya, yang waktu itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan ataupun anaknya. Tentu tadi makna ikhlas itu sendiri tidak terlepas dari qoroba, dekatnya seorang hamba terhadap Khalik Allah, yaitu ikhlas bagian dari ciri takwa dan juga tauhid. Jadi ikhlas di sana dia beberapa tahun, bahkan dikisahkan Nabi Ibrahim itu lama sekali untuk mendapatkan keturunan. Jadi ikhlas di sana ikhlas menerima ketentuan Allah dan juga tidak putus dari harapan pertolongan Allah, dan yang merupakan dari ketakwaan itu sendiri Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, yang tersurat dalam Quran As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Tentu harapannya yang soleh itu sendiri bisa menjadi penolong bagi keluarganya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang firman Allah tersebut, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah berupa anak dengan tujuan
agar dalam dakwah beliau ada kawan. Lebih lanjut, doanya Nabi Ibrahim menyebutkan anak yang diminta adalah anak yang sabar. Anak yang memiliki sifat sabar, kemudian Allah juga memberikan jawabannya. Fabassarnahu bigulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Tentu ikhlas, sabar, juga syukur ini adalah bagian dari ciri salah satu makna dari Idul Adha. Nah, baik Pak, untuk selanjutnya nih, dari nilai-nilai yang sudah tadi disebutkan, nilai-nilai yang terkandung dalam Idul Adha. Nah, bagaimana Idul Adha mengajarkan pentingnya nilai-nilai tersebut? Mungkin diantaranya ada ketaatan, pengorbanan, juga keikhlasan gitu Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, tentu berbicara kurban sebagai pembuktian ketauhidan sosial. Di antaranya ada bentuk penyembelihan kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin, tidak terlepas tadi dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun anaknya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Pernah kita semua merenung sebagian dari hikmah, yaitu pensyariatannya penyembelihan kurban. Di antaranya sebagai tadi bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk berani mengeluarkan ataupun mengorbankan dari sesuatu yang sangat dicintai. Dicontohkan Nabi Ibrahim kala itu sangat mencintai anaknya yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk menegakkan kalimat tauhid, anak yang dijadikan kawan dalam dakwah, namun Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ketika syariat itu sampai kepada kita, bukanlah kita harus menyembelih anak kita, melainkan sesuatu hal yang sangat kita cintai, mungkin harta, waktu, ilmu, dan tenaga, ikhlas, dan siapakah kita untuk mengorbankan sesuatu yang sangat kita cintai, semisal waktu atau harta untuk berjuang di jalan Allah. Karena Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Selanjutnya dari pengorbanan tersebut, mampu atau bisakah menjadi sesuatu yang abadi dan akan selalu dikenang sepanjang masa? Ini yang menjadi motivasi kita, bagaimana hal ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa Nabi Ibrahim dan keluarganya dari penyembelihan kurban, pembangunan Ka'bah, larinya Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Marwah, Bukit Marwah, begitupun ketika melempar jumroh dan ibadah-ibadah lainnya, semua itu menjadi abadi dan menjadi rangkaian ibadah haji yang selalu diulang setiap tahun oleh kaum muslimin. Tentu ini pun harus kita contoh, bahkan harus kita senantiasa ikhlas bagaimana kita dalam ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, baik ibadah kurban, ibadah salat, bahkan menimba pun ibadah. Begitupun mengajar ataupun belajar itu merupakan ibadah. Maka niatkan ikhlas karena Allah, hidup matiku hanya karena Allah. Itu motivasi pengamalan sehari-hari, ikhlas dalam segala hal. Kita siap mengorbankan hal yang kita cintai, baik waktu, ilmu, tenaga, dan hal yang lain. Baik, terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali ya tentang keikhlasan, bagaimana kita mengaplikasikan keikhlasan dalam kehidupan sehari. Bukan berarti kalau kita melihat dari kisah Nabi Ibrahim, bukan berarti kita harus menyembelih anak kita, tapi kita bisa mengikhlaskan apa yang kita cintai gitu, baik itu waktu, hal apapun, harta termasuk. Nah, mungkin lebih spesifik lagi bagaimana makna pengorbanan tuh Pak. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Makna pengorbanan dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Ya, baik. Nabi Ibrahim adalah suami yang hebat dan memiliki anak yang hebat, begitupun istri yang hebat yang memiliki peran dan kontribusi dalam gerakan dakwah Islam. Ini tentu tidak terlepas dari peran seorang ibu ataupun istri ataupun para ibu yang ibundanya adalah Siti Hajar, juga ibunda Imam Syafi'i yang telah berhasil mendampingi suami yang mengajarkan pada anak mereka untuk menekuni ajaran agama dan memberikan kontribusi
dalam dakwah Islam. Bahwa peran tersebut adalah kuncinya ternyata di rumah tangga, ya, menjadi wasilah terhadap sebuah keberhasilan suami dan anak-anak. Jadi Nabi Ibrahim berhasil ikhlas, juga Nabi Ismail sebagai putranya ikhlas, itu tidak terlepas dari dukungan seorang ibu ataupun istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Begitupun kisah yang lain, maka kita harus menghargai adalah seorang ibu. Seorang ibu rumah tangga itu sangat besar nilai ikhlas, nilai perjuangannya, sehingga beliau Nabi Ibrahim bisa berhasil seperti itu, dan juga Nabi Ismail bisa soleh itu karena didikan seorang ibu yang taat terhadap suami, dan juga seorang ibu yang ikhlas memberikan kesempatan suami untuk melakukan dakwah dan aktivitas dalam ibadah. Baik, luar biasa sekali begitu pentingnya peran seorang perempuan ataupun seorang istri ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk yang terakhir nih Pak, mungkin apa saja bentuk pengorbanan yang kita lakukan gitu dalam meneladani dari kisah Nabi Ibrahim itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang pertama, kita tadi yang paling utama adalah ikhlas untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan perwujudan keseharian takwa. Imtisalu awamillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalaulah kita sebagai kaum akademik, mahasiswa rajin dalam melaksanakan mencari ilmunya atau kuliahnya, seorang dosen atau seorang guru ataupun kiai ikhlas, tertib, bahkan disiplin dalam waktu ketika mengajar ataupun menyampaikan ilmunya. Begitupun kedua tadi, sosok seorang ayah Nabi Ibrahim ini rela dalam makna ikhlas, dalam makna hal-hal yang kita cintai, hal-hal yang kita serasa penting di hadapan Allah, tidak ada yang penting selain taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tadi seorang istri ataupun perempuan yang mendukung kesuksesan dakwah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dibutuhkan. Artinya kita jangan melupakan jasa-jasa orang tua kita, apalagi ibu, karena pesan Rasul yang harus kita puja bukan gunung atau lautan ataupun apapun, adalah ummi, ibu. Ibu-ibulah yang harus kita utamakan dalam kehidupan berkeluarga. Ya, alhamdulillah mungkin ya untuk perbincangan kali ini telah selesai mungkin ya dengan beberapa pertanyaan dan juga penjelasan yang sangat luar biasa. Mungkin sedikit saya simpulkan bahwa makna dari Idul Adha ini tidak terlepas dari kisah pengorbanan dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yang mana di dalam kisah tersebut terdapat 3 nilai setidaknya, ada pengorbanan, keikhlasan, dan juga ketaatan. Termasuk kita tidak melupakan jasa seorang perempuan ataupun ibu dalam proses kehidupan kita. Tentu itu sangat penting dan berpengaruh terhadap kesuksesan entah itu untuk suaminya ataupun anaknya. Dan terakhir, dalam meneladani dari 3 nilai tersebut, kita harus pandai-pandai memposisikan diri kita sebagai apa dalam mengikhlaskan apa yang kita cintai semata-mata di depan Allah, itu tidak ada nilainya. Jadi kita berusaha mengikhlaskan apa yang kita cintai, baik itu waktu kita, harta kita, jabatan kita. Kita bisa melepaskan itu ketika itu untuk menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, dan untuk menutup podcast kali ini dipersilakan kepada Bapak untuk menyampaikan closing statement, Pak. Baik, terima kasih pada kesempatan ini. Tentu tidak terlepas firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai manusia, makanlah apa-apa yang di bumi, yang ada di bumi ini, yang halal lagi baik, thayyib. Juga janganlah mengikuti setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di menjelang Idul Adha, Idul Kurban, hati-hati para panitia, baik mudhohi ataupun
panitia dan semuanya akan kurban, perhatikan dagingnya halus halal, termasuk cara penyembelihannya pun halal. Harus sesuai syariat Islam dengan mengingat Allah tadi, qoroba yuqorribu. Taqarruban ilallah, mendekat diri ke Allah, minimal niat karena Allah, bismillahi Allahu Akbar. Insya Allah dengan niat kepada Allah, kita ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Ibrahim, juga yang lainnya, itu akan menjadikan nilai ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja, terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan dan segala hal. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang jembar, sehingga kita bisa melaksanakan Idul Kurban tahun ini dengan sehat, selamat, dan kalau moto kita asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Baik, alhamdulillah untuk podcast kali ini sudah selesai. Saya kembali ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Joni yang telah membersamai kami di podcast Muhajirin spesial Idul Adha kali ini dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Baik, untuk sahabat Muhajirin sekalian, kita tutup podcast kali ini. Sebelum itu saya ucapkan selamat memperingati Idul Adha 1445 Hijriah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.